Baik. Buat teman-teman yang saat ini masih dalam kondisi terjerat hutang riba ya. Jadi kita harus meyakini pertama Allah itu maha kaya. Ya. Allah itu maha kaya. Jadi segala sesuatu mudah bagi Allah gitu. Tapi bagaimana caranya biar Allah itu sayang sama kita, Allah itu peduli sama kita. Ya, artinya kan kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah gitu ya. Bagaimana caranya? Pertama, yang utama adalah itu taubat dulu. Ya. Dan taubat ini taubat nasuha ya, artinya taubatan yang setelahnya kita tidak melakukan lagi gitu ya. Kita membencinya gitu ya, dan kita berusaha memperbaiki atau kalau misalkan begini, itu punya impact kepada orang lain ya, kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang itu kayak gitu. Artinya harus tobat dulu gitu. Kita harus menyampaikan penyesalan kita gitu ya. Kita mohon ampun bahwa saya telah melakukan dosa riba. Nah, saya ingin berhijrah, saya ingin lepas dari riba seperti itu. Nah, selebihnya ikhtiar dan berdoa gitu. Ya, ikhtiar kalau kita mau coba jabarkan lagi, misalkan hutang gitu. Ya, ikhtiarnya kan hutang itu bagaimanapun juga ya tetap harus dibayarkan gitu ya. Kan yang bahaya adalah kan bunganya, ribanya itu gitu. Nah, bisa jadi kita nego untuk hanya bayar pokoknya saja kayak gitu. Nah, cara bayar pokoknya kalau tabungan kita saat ini misalkan belum mencukupi, coba lihat aset kita. Mungkin ada aset-aset yang bisa cepat dijual, kemudian dipakai buat bayar hutang gitu. Intinya lakukan semaksimal mungkin untuk bersih dulu. Kalaupun itu akhirnya membuat kita kehilangan hampir semua harta kita dan seperti mulai lagi dari nol, jalankan. Karena yakinlah setelah itu Allah akan bukakan jalan, gitu ya. Dan ini bukan hanya saya yang mengalami gitu ya, tapi saya juga punya beberapa teman yang sudah berhijrah dari riba gitu ya, yang hidupnya mungkin lebih hancur daripada saya, tapi setelah dia sungguh-sungguh membersihkan diri, Allah balikkan kondisi itu. Dan balikan itu dengan cara yang mudah, dengan cara yang kayak nggak masuk akal, tapi apa yang nggak mungkin bagi Allah kayak gitu. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, kayak gitulah. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sudah punya keinginan tapi masih ragu gitu ya, atau mungkin belum punya keinginan tapi ingin tahu sebenarnya itu seperti apa. Kalau saya melihat, kita coba pakai teori perbandingan. Ya, jadi kita ini sekarang hidup di alam dunia, ya jelas ya, di alam dunia ini ya seperti yang kita lihat gitu ya, apa yang kita rasakan. Tapi yakinlah bahwa alam dunia ini adalah hanya satu fase. Ya, fase berikutnya ya kita akan melewati alam kematian, kemudian kita akan masuk ke alam akhirat kayak gitu. Saya mau mencoba mengajak untuk melihat perbandingan, gimana sih perbandingan antara dunia sama akhirat gitu. Kenapa sih kalau kita mempelajari Islam tuh, kenapa sih kita harus belajar akhirat yang memang saat ini emang belum kelihatan? Itulah iman gitu. Kenapa ada iman kepada hari akhir? Karena kita beriman kepada suatu hari yang saat ini memang belum kelihatan, tapi pasti akan ada kayak gitu. Contohnya hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau di depan kita ada sungai atau laut gitu ya, lalu kita masukkan jari kelingking kita ke air itu, lalu kita angkat, adalah sedikit air yang tersisa gitu ya. Itulah dunia. Itulah dunia yang diperebutkan oleh seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Semua orang berlomba-lomba memperebutkan air yang tersisa di jari ini. Sementara akhirat adalah sungai atau laut yang ada di depan mata. Itu satu. Kedua, Allah itu punya 100 rahmat. Ya. Dan Allah hanya menurunkan satu rahmat di dunia ini. Yang melalui rahmat itu, seekor singa pun itu, binatang buas itu sayang sama anaknya. Sisanya
99 lagi itu Allah akan kasih hanya di akhirat. Bayangkan, nih saya mencoba mengajak teman-teman itu untuk membandingkan gitu ya, gitu. Karena kan kita dasarnya itu suka membandingkan gitu. Kalau ada yang lebih baik, kenapa saya harus ngambil yang lebih baik, yang lebih nggak baik kayak gitu. Nah sekarang ini faktanya, ini adalah dalil yang sahih gitu ya, bahwa ya kenapa Islam itu mengajarkan untuk mengajar akhirat, karena dirinya itu kecil. Bahkan surga yang paling rendah gitu ya, yang diberikan kepada orang yang masuk surga terakhir gitu ya. Jadi misalkan ada sekian miliar orang yang masuk surga gitu, ini adalah orang yang terakhir gitu ya, yang ketika orang lain sudah masuk surga, dia masih disiksa, kemudian Allah keluarkan dia dari neraka, lalu dia masuk ke dalam surga. Itu diberikan seperti dunia dan isinya. Bayangkan, itu buat orang yang paling rendah derajatnya di surga. Seperti itu nikmatnya. Bayangkan kalau kita, insya Allah kita nggak ada dalam posisi itu ya. Insya Allah kita ada di posisi yang lebih baik. Bayangkan nikmatnya di surga itu seperti apa gitu. Tapi memang untuk mencapai itu, ya kita butuh berjuang. Ya sama lah gitu ya. Kita mengejar karir, capek gak? Capek. Kita mengejar omset, capek gak? Capek. Nah, kenapa kita nggak mau capek buat akhirat gitu? Yang hadiahnya jauh lebih besar. Yang sampai Allah sebutkan dalam firman-Nya itu, sesuatu yang manusia tuh nggak bisa bayangkan. Yang manusia nggak pernah lihat, manusia nggak pernah dengar, bahkan nggak pernah terlintas dalam pikirannya. Jadi kalau kita coba bayangkan surga seperti tempat paling indah yang kita bayangkan, nggak ada apa-apanya. Pasti jauh lebih indah daripada itu. Nah mungkin seperti itu ya. Kita coba memainkan logika kita, ayo kita bandingkan dengan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita jalani saat ini. Oke, baik teman-teman, ingatlah bahwa masa hidup di dunia ini itu singkat gitu ya, singkat dan terbatas. Artinya terbatas gini, seseorang yang hidupnya susah di dunia mungkin gak selamanya susah. Ada saatnya mungkin Allah akan berikan dia kemudahan. Demikian juga orang yang saat ini sedang diberikan kemewahan hidup gitu ya. Mungkin ada masanya dia akan ada di posisi bawah gitu. Nah, mari kita berfokus gitu ya, mengejar kepada sesuatu yang abadi gitu. Ada dua kan, kenikmatan abadi atau derita yang abadi. Ya, mari kita fokus kepada mengejar sesuatu yang abadi, yaitu nikmat yang abadi di dalam surganya. Jadi di surga itu ya kita, kalau kita senang, selamanya senang. Sampai kapan? Ya selamanya gitu. Dan mulailah dengan memperbaiki niat gitu ya. Kita luruskan niat bahwa kita hijrah ini karena Allah gitu ya. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berhijrah untuknya gitu. Allah pasti akan berikan pertolongannya, Allah pasti akan membukakan jalannya gitu. Dan jikapun jalannya itu belum semulus yang kita bayangkan, itu hanya masalah waktu saja. Itu hanya masalah waktu saja, tapi jelas bahwa goalnya adalah insya Allah surganya Allah Ta'ala. Ya, dan jangan lupa kita selalu berdoa karena kita adalah hamba yang lemah. Ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya saja kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi perbanyak berdoa, luruskan niat, dan selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.